Geger guys, Gubernur Marwah selalu bikin masalah. Jadi pemimpin kok sombong tapi penakut. Dia gak berani guys untuk temui masa demo. Beda tuh sama pemimpin Maluku Utara Bu Shirley Chowanda. Ingat kan dulu pernah ada demo di Maluku Utara? Gubernurnya boleh cewek, tapi nyalinya gak kaleng-kaleng. Ditemuin itu para pendemo, bahkan dialog dan ngobrol di tengah-tengah kepungan massa. Nah, Gubernur Kaltim mending pakai rok aja dah. Abis demo di Kaltim, netizen bandingin Shirley Juanda sama Rudy Masud. Yang satu gubernur, yang satunya... Kalau Rudy Masud nih, sebelum di demo pasang jeruji besi. Pas demo nggak keluar. Abis demo bikin postingan apresiasi. Katanya demonya kondusif, jadi Rudy ini say thanks. Tapi kondusif kok justru nggak ditemuin ya rakyatnya? Ini yang jadi dibandingin sama Shirley Juanda. Dia datang langsung ke depan kantor DPRD Ternate. Bahkan dia sempat ngobrol langsung, dengerin satu-satu poin tuntutan demonstran. Bukan cuma lewat perwakilan doang. Nah, di situ netizen mulai ngerasa kontras banget kan. Yang satu pilih aman dari jauh, yang satu lagi justru maju ke depan, ketemu langsung sama massa. Demonstran jelas berharap doi ini mau buat dialog bareng. Tapi ya mungkin Gubernur Kaltim emang lagi mau jaga marwah rakyatnya. Teman-teman itu perwakilan nggak maunya di tengah. Kalau di tengah, karena waktu itu hari itu sudah sore sekali. Sudah sore sekali, tepatnya kira-kira sudah jam 5.45. Jadi hampir jam 5.30. Walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa mengumpulkan diri. Setelah adik-adik mahasiswa mengumpulkan diri, kurang lebih sekitar jam 6.00 atau lewat 4 menit atau 5 menit, terjadi insiden pelemparan botol aqua kepada aparat penegak hukumnya. Akhirnya semuanya karena 1 jam untuk kegiatan pelaksanaan aspirasi ini sudah selesai dan masih masa berkumpul, itu dibubarkan secara paksa oleh teman-teman keamanan. Walaupun teman-teman keamanan itu mendapatkan intimidasi. Pertama adalah pelemparan botol-botol. Saya menyaksikan di situ, karena saya di situ. Botol aqua dilemparkan di sana, plastik-plastik, saya nggak tahu apa isinya, tapi berhamburan isinya. Ditambah lagi dengan batu-batu. Batu-batu ini saya nggak tahu dari mana, apakah dari trotoar yang ada di situ, pecahan-pecahan yang dilemparkan kepada aparat-aparat. Menurut saya ini tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tempat itu terus dilempar begitu, gimana kan? Nah, makanya kami minta untuk berdialog, karena suhu temperatur di lapangan adalah suhu lapangan, pasti panas. Akhirnya tidak menjadi memberikan solusi apa yang disampaikan dengan aspirasi. Jadi kenapa saya tidak menemui? Pertama adalah karena keamanan. Yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang di situ karena kita suka data. Apa yang dituntutkan ataupun yang disampaikan aspirasinya harus dengan data. Saya tidak bisa speaknya asal bunyi, nggak bisa. Harus baik. Hari ini saya nonton live ini Pak di kantor DPR. Di kantor DPR. Masanya segini. Semasa kami bisa berbuat sesuatu, berbuatlah sana. Kalau Kaltim langsung dia tunjuk. Pasti itu Pak Harun punya kerjaan. Nah itu saya repot saya Pak. Waduh. Karena kalian ini adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ada Idilprof, ada BPK. Kenapa tidak disalurkan ke sana? Kalimantan Timur ini merupakan miniatur daripada Indonesia. Kami penduduk asli Kalimantan Timur ini menerima siapa saja. Nanti kalau mereka terlalu berpanjang lebar, nanti singkat cerita aja kami ini bokok forum kami, jangan Pak Gubernur yang menghadap mereka seperti yang bilang saudara saya tadi. Lagi-lagi teman-teman, kembali pasca dari 23 Februari 2026, kita kembali lagi ke depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan lagi-lagi dihalangi oleh aparat-aparat kepolisian. Hei, dengar, gaji kalian hari ini berasal dari masyarakat. Betul tidak teman-teman? Kami tidak butuh kalian halangi di depan sini. Kami minta Rudy Masud, Sano Haji keluar temui kami di sini sekarang juga.
kroni-kroninya ada di setiap provinsi yang menduduki kedudukan strategis. Apakah ini adil untuk masyarakat, teman-teman? Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Kedua, belum lagi kita membahas rumah 25,5 M, mobil 8,5 M. Apakah duit-duit hari ini yang digunakan itu untuk kesejahteraan masyarakat? Tidak. Masih banyak hari ini kesejahteraan yang belum dipenuhi. Kelompok-kelompok rentan, perempuan, pendidikan, kesehatan. Tapi nyatanya, 1 tahun kepemimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan progres yang signifikan. Semangat tidak, teman-teman? Tujuan kita hari ini mengevaluasi total kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Stop dinasti, stop nepotisme, stop kelakuan-kelakuan yang hari ini merugikan masyarakat Kalimantan Timur. Hari ini ya teman-teman, Pemprov itu punya tenaga ahli gubernur. Tapi apa hari ini fungsinya? Bayarannya miliar rupiah dibayar per tahun. Tapi apakah hari ini berfungsi? Tidak. Jadi kenapa saya tidak menemuin? Pertama adalah karena keamanan. Yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang di situ karena kita harus buka data. Apa-apa yang dituntutkan ataupun yang disampaikan aspirasinya harus dengan data. Saya nggak bisa speaknya asal bunyi, nggak bisa. Harus speak by data. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, termasuk juga adik-adik mahasiswa dan semua aliansi-aliansi yang menyampaikan aspirasi, kami mendengarkan sekali. Dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa, aliansi-aliansi seluruh lapisan masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini. Tetapi satu yang kami minta dan seluruhnya kepada masyarakat Kalimantan Timur, kita sinergi fokus untuk menjaga pembangunan Kalimantan Timur ini bersama-sama. Kami senang, kami sangat menerima masukan-masukan dari seluruh lapisan. Dan kami juga siap untuk berdialog supaya kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Jangan biarkan kami membangun sendiri. Kami senang kalau teman-teman insan pers juga mendampingi kami mengawal di dalam kebijakan-kebijakan yang pastinya bahwa kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Timur. Begitu, Mas. Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi. Ke depan, kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok, saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Masud untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di Kaltim ini. Mundur! Untuk dinasti, untuk Gubernur Kalimantan Timur, untuk
akan menemui masa aksi? Tergantung, nanti kita lihat ya gimana nanti. Yang jelas besok Forkopimda semuanya akan ada di Jelang aksi 21 April besok Pak. Bagaimana persiapan Pemkot sendiri untuk menanggapi aksi demonstrasi besok ini? Ya, kita hari ini tadi rapat ya, biasanya pagi, kebetulan saya datangnya agak siang karena pesawatnya dari Jakarta pagi. Kita sebenarnya hari ini melaksanakan briefing, kerja seperti biasa, dan realisasi belanja, anggaran, pendapatan daerah untuk segera bisa dilaksanakan proses belanja-belanja untuk kegiatan-kegiatan, terutama standar pelayanan minimum untuk di daerah. Adapun besok kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama dengan seluruh SKPD. Dan tentunya juga besok kita juga menerima tamu-tamu. Nanti kita lihat situasional di lapangan bagaimana. Yang jelas kita semuanya ada di kantor besok. Akan menemui masa aksi? Tergantung, nanti kita lihat ya gimana nanti. Yang jelas besok Forkopimda semuanya akan ada di beberapa tuntutan dari kita lihat besok. Salah satu tuntutannya itu adalah untuk meminta audit Pak soal mobil dinas dan renovasi rumah jabatan kemarin. Ya, kalau audit sudah dilaksanakan semuanya. Tentu di situ ada pihak-pihak yang terkait, terutama adalah BPK, BPKP yang akan melaksanakan mewakili yang lain. Ini sudah setengah jam lebih, baru 2 gubernur. Kita masih ada sisa 9 gubernur. Kalau kita ikuti Pak Rudi Masud, kita akan pulang habis Isya. Nah, kita main cepat aja. Coba Kang Deddy Mulyadi, coba kasih contoh yang cepat, silahkan. Keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa, dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya jawab dalam kewenangan saya sebagai Gubernur Maluku Utara. Pertama, terkait tanah di Tabona ya. Tabona. Kami akan menindaklanjuti untuk tanah di Tabona. Kemudian masalah izin IUP itu kewenangannya semua di Kementerian SDM di pusat. Akan kami sampaikan. Dan terkait untuk 11 ya, Makassar Ngaji, intinya itu sudah masuk di wilayah hukum. Saya menghormati proses hukum yang berlangsung. Tadi kita sudah berdialog juga dengan kejaksaan untuk kemudian mempertimbangkan semua hal aspek untuk bisa mendapatkan keringanan sebanyak mungkin. Akan saya kawal langsung memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil dan transparan bagi 11 keluarga Maubah Saraji. Dan perda adat kemarin waktu kunjungan Menteri ATR, kita sudah berdiskusi dengan 10 kepala daerah. Ini problem yang kita prihatinkan terjadi di Maluku Utara. Kita sudah berdiskusi untuk langkah-langkah yang akan kita ambil bersama dengan kejaksaan, dengan Kementerian ATM, dengan Kesultanan, dengan para kepala daerah. Kita harus duduk bersama, harus membuat dulu perda yang terkait dengan tanah adat. Banyak langkah yang harus dilengkapi, tapi itu menjadi salah satu prioritas yang akan saya kawal sendiri. Tapi tentu karena kita adalah negara hukum, kita tidak bisa minta kemudian besok tereksekusi. Ada urutan yang harus dilewati, tetapi akan saya terus update setiap bulan dengan saya publikasikan progres yang
kebijakan dari pemerintah pusat. Kita di Maluku Utara tidak ada kenaikan pajak PBB. Kita bahkan memutihkan pajak kendaraan bermotor 2024 ke bawah selama 3 bulan ke depan. Jadi jika adik-adik mahasiswa yang sudah nunggak bertahun-tahun pajak motor, ada sini yang nunggak pasti kan? Ada. Kalau bayar dalam 3 bulan ini, tunggakannya itu 0. Jadi bisa move on, tidak terikat dengan masa lalu lagi. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa. Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih. Mau ya? Itu Bapak Ibu semua bisa didengar aspirasinya dan dijawab langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri untuk pembahasan PP tentang daerah otonom. Butuh waktu bertahap, biarkanlah pemerintah pusat melakukan tugasnya sesuai dengan aturannya. Pak Ketua mau datang di sini bertemu, berjumpa langsung, mendengar aspirasi adalah bukti kesungguhan, kepedulian kepada aspirasi Bapak Ibu semua. Saya di sini selaku Gubernur Maluku Utara, tugas saya menyampaikan aspirasi dari Bapak Ibu kepada pemerintah pusat dan sudah saya sampaikan juga. Saya menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tetapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi dari adik-adik mahasiswa dan saya akan pastikan seluruh media pun meliput akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya Gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Adik-adik juga kalau bisa kita dialog begini kan enak. Yang penting kan aspirasi tersampaikan, solusi ada. Dan jangan berkepanjangan, karena kasihan mama-mama yang jualan ini nggak bisa.
Ojol-ojol yang setiap hari butuh tumpangan, pesanan kan terhambat. Dan ekonomi kan berhenti, tidak berjalan. Padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih, mau yang terbaik. Apa-apa yang dia adik-adik sampaikan tadi saya sudah dengar, sudah saya rekam. Hal-hal yang mungkin bisa nanti Kejaksaan Tinggi bisa mengakomodir, ikut membantu pemerintahan daerah. Ya, yang terakhir, koreksi kami, nggak apa-apa. Kalau ada anggota polisi atau institusi yang menurut adik-adik itu, dikoreksi aja. Ya, dikasih kritik, dikoreksi dengan cara yang ma'ruf. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Kasih tentunya. Adalah justru dialog seperti ini menjadi solusi bagi kita untuk bisa meredakan ketegangan. Karena ada aspirasi yang tersampaikan, kemudian ada feedback yang disampaikan. Hari ini pimpinan 01 dan 01 adalah tidak komisi masih temui hari ini dan mereka akan kasih. Perjalanan separuh nafas berharakan siap demi bakti.